Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Anugerah Channel pada sore hari ini. Dan dalam video saya kali ini saya ingin mempertontonkan sebuah video. Dan video ini menceritakan tentang kisah seorang ibu yang melakukan perjalanan umroh ke tanah Arab atau ke tanah Mekah. Dan dalam perjalanannya untuk melakukan ibadah haji, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus di Arab Saudi. Dalam ibadah umroh yang dilakukan oleh ibu tersebut, Tuhan Yesus menyatakan dirinya, menampakkan dirinya di dalam ibadah seorang ibu ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa Allah itu adalah roh, dan sewaktu-waktu dia bisa menyatakan dirinya kepada setiap orang yang dikasihinya dan orang yang mau ingin dia selamatkan. Makanya dikatakan sebagai Allah itu sebagai Allah omnipresent atau Allah Maha Hadir yang selalu hadir dimanapun dan kapanpun dia bisa hadir sewaktu-waktu. Allah itu juga adalah roh yang suci. Yesus Kristus itu adalah roh yang suci, roh yang kudus, yang tidak dibatasi ruang dan waktu, dan yang tidak dibatasi oleh apapun untuk dia mau menyatakan dirinya kepada umat ciptaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama menyaksikan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gali RM. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya ada satu kesaksian yang luar biasa buat saya, bahwa saya pernah diajak untuk umroh ke Mekah, walaupun saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah ibu saya meninggal, kakak-kakak saya, abang saya ingin mengajak saya umroh. Saya bilang, boleh, saya belum pernah umroh, belum pernah ke Mekah. Ke Israel udah 4 kali, tapi ke Mekah belum. Tetapi kamu harus ganti KTP, KTP-nya harus Islam. Oke, tidak apa, yang penting saya bisa ke Mekah. Singkat cerita, akhirnya saya punya KTP Islam. Sampai di sana, saya pakai atribut yang pernah saya punya dulu. Dari kecil sudah taat memiliki atribut itu. Saya pakai lagi karena saya nggak mau beda sendiri kan. Dia harus menyesuaikan sama-sama dengan kakak-kakak saya dan yang lingkungan di situ. Nah, waktu pertama sekali saya mau sembahyang di depan Ka'bah, waktu Isya, masih sembahyang sunat dulu 2 rakaat, menunggu imamnya datang. Terus saya sholat sunat 2 rakaat itu, saya berdoa, baca Al-Fatihah yang masih saya hafal ayat-ayatnya. Waktu saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu belum sampai amin, ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Itu saya sudah nggak bisa lagi berdiri,
Karena hadirat Tuhan saya rasakan, saya seperti diguyur angin yang dingin dan saya tidak kuat berdiri, dan bukan bahasa itu lagi yang keluar dari mulut saya, tapi bahasa roh. Saya berlutut, saya terus berbahasa roh, dan saya merasakan hadirat Elohim itu, Tuhan yang maha hadir itu. Dia hadir di situ. Saya tidak kuat berdiri lagi waktu saya berlutut dan terus di dalam hadiratnya. Di situ saya seperti melihat, padahal saya sujud. Mata, muka, kepala saya sujud. Mata saya tidak melihat ke Ka'bah. Saya diberi vision, itu namanya. Ternyata itu baru saya tahu, itu penglihatan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini. Bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh. Sampai akhirnya selesai. Singkat cerita, kakak saya melihat, kenapa ini orang lagi berdiri dia udah sujud. Tapi saya tidak bisa bicara karena saya diliputi oleh hadirat Tuhan. Sampai di hotel baru, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan Yeshua HaMashiach, tunjukkan apa artinya itu penglihatan saya. Tuhan hadir di atas Ka'bah. Tuhan itu hidup, dia bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan, yang saya butuhkan. Dia menjawab, dia memberikan saya pengertian. Roh Kudus memberikan pengertian. Arti dari hadirnya dia yang saya lihat di atas Ka'bah itu satu, kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu. Dan kedua, artinya hadirnya Yeshua di atas Ka'bah, aku pun mengasihi mereka yang sujud. Demikianlah video yang baru saja kita saksikan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat kisah atau video ini bukan baru saja pertama kali terjadi, tetapi ini sudah berulang-ulang kali terjadi ketika saudara-saudara kita umat muslim mereka melakukan ibadah umroh ke tanah Arab, ketika mereka melakukan perjalanan untuk ibadah haji di tanah Mekah. Di sana ada banyak kisah-kisah yang sudah terjadi sebelum kisah ini terjadi. Jadi kalau masih ada orang yang tidak percaya dengan kisah-kisah seperti ini, sama halnya dia tidak percaya akan keberadaan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Roh yang suci, Roh yang kudus, Roh yang maha hadir, Roh yang bersifat universal, Roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh apapun. Dan sewaktu-waktu Roh itu bisa hadir dan bisa menyatakan diri, bisa memperlihatkan diri kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang ingin dia selamatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini adalah merupakan satu kisah yang luar biasa, kisah yang sungguh
menakjubkan atau kisah yang sungguh ajaib bagi saya, di mana ini adalah perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat supranatural, yang tidak terbatas, yang di luar dari akal pikiran manusia. Karena Allah itu tidak terbatas adanya. Ya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ibu ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, sehingga dia bisa menerima Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena Tuhan tidak mau umat ciptaannya binasa, umat ciptaannya tidak mengenal akan kebenaran, tidak mendapatkan keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus Kristus adalah keselamatan, Juru Selamat kita. Makanya Dia punya cara-cara yang ajaib, cara-cara yang supranatural untuk bisa menolong dan menyelamatkan umatnya yang dikasihinya. Dan Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kalau masih ada orang yang tidak percaya dengan kisah-kisah seperti ini, sama halnya orang itu tidak mempercayai akan keberadaan, orang itu tidak percaya akan eksistensi kehidupan Tuhan, eksistensi Allah di dalam dirinya. Karena kisah ini sudah dibuktikan juga, sudah tercatat di dalam Alkitab. Ketika Rasul Paulus dalam sebuah perjalanan, dalam satu perjalanan, dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus berupa cahaya yang dia melihat dan dia menyaksikan sendiri. Dan mujizat-mujizat itu, hal-hal yang ajaib itu, Tuhan berjanji bahwa akan selalu menyertai kehidupan kita, dan bahkan lebih besar daripada itu akan kita saksikan dan kita melihat, kita mengalami di dalam kehidupan kita. Demikianlah video yang dapat saya berikan, yang dapat saya sajikan bagi kita pada malam hari ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.